Iya, tadi pagi saya menyampaikan tentang panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara, tidak semua orang yang dipanggil Tuhan itu juga dipilih oleh Tuhan. Karena perjalanan hidup bangsa Israel itu menggambarkan kehidupan kita hari ini. Ya, bangsa Israel semua dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi yang sampai ke tanah perjanjian itu hanya sedikit yang dipilih untuk masuk. Yang lainnya mati di padang gurun. Tuhan tidak menentukan engkau untuk mati di padang gurun. Dia ingin engkau berjuang sampai pada garis akhir, amin. Tuhan menentukan saudara dan saya dipanggil dan dipilih. Karena Alkitab berkata banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Saya berdoa kita semua hari ini menjadi orang yang bukan hanya dipanggil tapi juga dipilih. Nah, untuk menuju kepada pilihan itu ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar. Perjalanan bangsa Israel itu mewakili kehidupan kita hari ini. Bagaimana mereka ketika dipanggil keluar, Tuhan sudah beritahu, bertindak, berjalan sesuai dengan ketetapan, peraturan dan hukum-hukumku. Tapi pada akhirnya karena mereka tertekan, mereka mengalami masalah, tidak enak buat daging mereka, akhirnya mereka memberontak lagi kepada Tuhan. Mereka hidup menuruti daging mereka bersinah, mereka menyembah kepada berhala. Sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, semua generasi itu terbunuh di padang gurun, hanya yang hidup 20 tahun ke bawah. Itu mereka sudah hidup di padang gurun saudara. Mereka bukan orang yang dari Mesir lagi. 40 tahun mereka berputar. Pada akhirnya Tuhan izinkan yang masuk hanya yang berumur 20 tahun ke bawah bersama dengan Yosua dan Kaleb. Berarti itu generasi yang lahir di dalam perjalanan. Karena 40 tahun mereka berputar. Ya, dan yang lain menjadi bangkai di padang gurun, mati terbunuh oleh Tuhan. Saudara, ya, jangan anggap enteng panggilan dan pilihanmu. Jangan anggap enteng. Kita harus berjuang sampai di garis akhir. Karena tidak semua orang Kristen masuk surga. Tolong bilang amin kalau setuju. Jangan menatap saya dengan wajah yang menentang seperti itu. Ya, dan saya tidak akan terintimidasi. Ya, firman harus diberitakan, kebenaran harus disampaikan. Tujuan para pengkhotbah hamba Tuhan menyampaikan firman agar saudara dipersiapkan menjadi umat yang layak. Untuk menyambut kedatangan Tuhan datang kali yang kedua. Ya, saudara, tidak semua orang bisa masuk istana presiden loh. Enggak segampang. Saudara sekarang datang mau masuk, boleh nggak? Nggak boleh, ditanya kepentingannya apa, sudah memenuhi persyaratan atau belum. Apalagi kita masuk dalam kerajaan Allah. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke sana. Ya, dan hari ini saudara, saya pengen kita sama-sama belajar. Ya, kita baca dulu mulai dari ayat 3, 2 Petrus pasal yang pertama, masih di ayat yang tadi. Secara cepat kita baca ayat 3 dan 4 karena tidak afdol kalau tidak membacanya. Panggilan dan pilihan Allah judul perikopnya. Ya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita baca sama-sama ya dengan suara yang terdengar ya. Karena saya tahu nih banyak yang jarang baca Alkitab, iya kan? Nggak usah angkat tangan, di dalam hati saja, iya kan? Ayo, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Ya, bagaimana mungkin membaca saja aku sulit, ya? Jadi baca bersama, mumpung saudara datang ke gereja, bacalah Alkitab. Ini pedoman, ini petunjuk kehidupan kita. Ya, mari baca bersama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dikatakan kita ini dipanggil ya untuk menerima segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Karena waktu kita belum kenal Tuhan, hidup kita salah. Ketika kita mengenal Tuhan, maka hidup menjadi saleh. Atau ada yang masih salah terus sampai hari ini? Ya, tidak ya, semua sudah bertobat, amin. Dari salah menjadi saleh ya, walaupun namanya juga tetap saleh ada ya. Saleh namanya tapi kelakuannya salah banyak saudara. Nah, dikatakan di sana oleh apa? Oleh pengenalan kita akan Dia. Semua kita yang dipanggil mengenal Yesus wajib mengenal Tuhan. Ya, jangan taruh imanmu kepada
Ya pendeta jangan taruh imanmu kepada siapapun, makanya saya, ya kalau saya sama Pak Yosia beda, Pak Yosia itu gembala. Jadi dia harus mendoakan jemaatnya. Kalau orang datang ke sama saya, Bu Debi titip doa ya, tidak ada titip-titipan doa. Bu doain saya, enggak, doa sendiri. Makanya saya tidak bisa jadi gembala. Kalau saya jadi gembala semua jemaat kepahitan sama saya. Ya, saya bilang doa sendiri. Kamu punya hak istimewa untuk ketemu Tuhan. Jangan kamu titip doa sama saya. Kamu harus mengenal Tuhan secara pribadi. Datangi Tuhan dengan imanmu sendiri. Jangan kau titip sama saya. Apalagi ada yang Bu Debi titip ya doakan suami saya. Oh tidak ibu, saya tidak akan berdoa buat suami ibu. Titiplah Bu, namanya Joni. Enggak ada nama Joni ya? Kalau ada saya ganti Bambang. Biar aman. Takutnya nanti kepahitan lagi sama saya ya. Sama jemaat tuh harus hati-hati, banyak yang suka kepahitan. Tapi di sini tidak. Semuanya kemanisan. Ya saudara ya, dia bilang Bu titip doa buat suami saya, namanya Bambang ya Bu. Saya bilang saya tidak akan berdoa buat Bambang ibu. Kenapa? Saya tidak mencintai Bambang. Amin. Ya, karena hanya doa dengan hati yang hancur kepada Tuhan, itu yang didengar Tuhan. Lah kalau saya tidak mencintai Bambang, bagaimana saya berdoa buat Bambang? Tuhan gak butuh perantara. Yesus sudah datang kepada kita menemuimu secara pribadi. Jangan saudara titip doa. Saya bilang saya tidak cinta sama Bambang Bu. Jadi doa saya tidak menjadi doa yang berkuasa. Yesus bilang tangisi dirimu, tangisi keluargamu. Ya kalau saya nangis buat Bambang, Tuhan, Bambang, Tuhan. Suami saya dengar, dia bilang, siapa itu Bambang? Rumah tangga saya hancur gara-gara kau. Jadi sorry, saya tidak akan berdoa buat siapapun. Ya, doakan keluargamu, doakan dirimu sendiri, doakan suamimu, doakan anakmu. Jangan titip sama pendeta. Amin. Aminnya yang rela. Biar jadi jemaat yang dewasa. Satu saat semua akan digoncang. Kenapa engkau perlu mengenal Tuhan dengan benar? Supaya ketika goncangan datang, ya kita punya Tuhan yang tidak tergoncang. Engkau sudah mengenal Dia sebagai Tuhan. Jangan taruh imanmu kepada siapapun. Hari ini engkau harus bertumbuh saudara. Ayat yang keempat berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita, baca sama-sama yuk. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan engkau kemudian mulai mengenal Tuhan dengan benar, kepadamu diberikan kodrat baru, yaitu kodrat ilahi. Apa yang membuat setan takut kepada kita saudara? Waktu engkau punya kodrat ilahi. Setan tidak takut sama pemain musik di gereja. Setan tidak takut sama singers WL di gereja. Setan gak takut sama seorang pengkhotbah seperti saya. Setan takut kepada orang-orang yang melakukan firman dan kebenaran. Setan itu gak takut sama orang yang tiap hari ke gereja. Saudara mau sehari minggu 3 kali 5 kali saudara ke gereja. Saudara mau main musik hebat, saudara WL hebat, saya berkhotbah dengan hebat. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, setan tidak takut dengan hidupmu. Malah sebaliknya engkau bisa jadi bulan-bulanannya setan. Amin. Saudara kita percaya bahwa ketika kita melakukan firman, setan gemetar. Jadi hidup kita, kekristenan kita harus berdampak yang pertama bagi kerajaan Allah, kedua bagi kerajaan setan. Kalau engkau datang setan takut. Amin. Jangan engkau datang setan bilang, hai engkau temanku ya. Saya pernah loh doa pelepasan dulu, ada orang kerasukan saudara. Ya kita doa pelepasan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba ada satu teman datang, WL cowok. Dia doa juga, dalam nama Yesus, setan keluar kau. Setannya ngeliatin dia sambil ngomong gini, kau temanku. Abis gak saudara?
Langsung dia lari terpontang-panting keluar. Saya bilang cepat kau keluar daripada kau juga kerasukan di sini. Ngeri saudara, ngeri. Itu setan tahu temennya. Hati-hati loh saudara. Ya, mengerikan ini, mengerikan. Makanya benar kan? Kita ini Alkitab, kitab Ibrani bilang, tanggalkan segala beban dan dosamu. Kenapa? Karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi hidup yang pertama itu Tuhan. Saksi yang kedua malaikat. Saksi yang ketiga siapa? Setan. Setan bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat setan. Jadi kalau engkau di gereja hebat, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, melayani Tuhan. Tapi engkau keluar dari gedung ini, hidupmu kembali kepada dosa. Kasihan kau. Setan bilang, lihat deh. Makanya setan bilang gini, biar aja gereja penuh hari-hari ini, gak apa-apa. Selama mereka tidak menjadi pelaku firman, mereka tetap murid kita. Amin. Biasa aja petatapannya sama saya. Ya, karena itu saudara, kitab Yakobus berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Nah kalau kita cuma sampai level imannya percaya, setan juga percaya. Jadi kita satu level sama. Kalau saudara level imannya sampai dipercaya saja, engkau dipanggil untuk percaya, berarti level imanmu sama dengan gini loh. Yakobus bilang, engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik. Tapi setan juga percaya. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti satu level sama. Tolong bilang setannya yang mantap. Satu level sama. Biasa aja, gak usah melotot sama saya. Setan gitu ya. Ngeri loh ayat ini loh, ngeri loh saudara. Jadi kalau engkau berhenti terpanggil dan engkau tidak melanjutkan perjuangan menjadi terpilih, ya udah itu urusanmu. Jangan menjadi Kristen yang sembarang. Kenapa? Waktu engkau diberi kodrat ilahi, Alkitab berkata, engkau luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi di dunia ini ada hawa nafsu. Tadi pagi saya sudah bilang nafsu itu baik. Makan satu hari 3 kali itu nafsu. Nafsu makan. Orang kalau nggak punya nafsu makan susah. Coba tanya sama ibu-ibu yang mau diet di sini. Kita ini mau menghilangkan nafsu makan susah nggak? Susah. Cita-citanya kurus tapi hobinya? Nah itu. Ibu-ibu tahu itu. Tapi saudara, orang gendut itu susah diculik. Karena itu makanlah. Ya supaya engkau gendut, agar susah diculik. Karena sekarang banyak penculik. Kayak saya ini susah diculik. Ya, apalagi kalau yang culik saya, wah susah dia. Karena saya makannya. Kenapa Anda tahu saya makan banyak? Jangan menghakimi loh ya. Jadi ya orang itu nafsu makan sehari 3 kali. Tapi kalau ketambahan hawa, jadi sehari berapa kali? 6. Saya tadi pagi juga sampaikan, seks itu nafsu yang Tuhan beri bagi manusia. Kudus, sakral bagi suami istri. Tapi kalau orang kena hawa nafsu seks, otaknya itu seks terus. Apalagi kalau nonton film porno sehari 3 kali, nggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat wajah-wajah dari sini yang suka nonton film porno ini. Hati-hati ya, hati-hati, bertobat loh. Orang kecanduan film porno, otakmu rusak. Nafsumu itu dipacu terus sama setan. Makanya lihat sapi lewat, itu sapi tidak pakai celana. Dari dulu sapi tidak pakai celana. Itu sapi telanjang, memang sapi telanjang dari dulu. Otakmu aja yang kotor. Kenapa? Karena tiap hari kau penuhi dengan pornografi. Anak-anak muda dengar baik-baik kau di sini. Ya, jaga hidupmu ketika setan mempengaruhi engkau. Ini sekarang dunia media, handphone bisa kita pakai untuk membangun iman, tapi juga bisa dipakai untuk meruntuhkan iman. Tergantung dari pilihanmu. Saya mau cari khotbah, saya ketik di Google kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Ada yang pakai stocking hitam, jaring-jaring. Tinggal dipilih situ Dian siapa dulu ini.
Nah tergantung saya, sekarang saya mau pencet kaki Dian atau kakinya. Kalau bapak-bapak pencet apa? Halo? Sekali engkau pencet kakinya Dian, besok muncul kakinya Susi. Kakinya Linda. Kakinya siapa-siapa muncul. Tergantung kau mau pilih lagi atau tidak. Imanmu jatuh atau bangun. Hati-hati loh saudara. Bukan berarti yang sudah menikah boleh nonton film porno. Makanya banyak terjadi perselingkuhan. Ya, karena suami-suami kecanduan nonton film porno. Akhirnya terjadi, saya sekarang gak cuma ngomong suami, istri-istri juga. Saya dimarahin sama bapak-bapak, ibu kalau khotbah yang disalahin bapak-bapak terus. Banyak ibu-ibu juga yang selingkuh. Sekarang saya ngomong juga buat ibu-ibu. Jaga kekudusan hidupmu. Karena setan tidak pernah takut dengan orang Kristen. Orang yang melayani. Orang yang khotbah. Tapi setan takut dengan orang yang hidup dalam kekudusan. Orang yang melakukan firman. Percuma kita jadi Kristen terpanggil. Tapi kalau pada akhirnya kita di ujung. Yesus bilang begini saudara. Ada satu saat nanti aku akan berterus terang kepadamu. Bahwa aku tidak mengenal engkau. Hai pembuat kejahatan. Satu-satunya yang akan membuat Yesus menolak kita. Karena apa? Karena kita pembuat kejahatan. Jangan engkau abaikan. Jangan tertidur hari-hari ini. Khotbah-khotbah tentang pertobatan sudah mulai hilang. Khotbah tentang kekudusan sudah mulai hilang. Yang ada hanya berkat, 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 dan berkat. Berkat nggak perlu dikhotbahkan. Kalau engkau hidupmu kudus berkenan, Tuhan akan berkati engkau. Katakan. Alkitab berkata, jika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Amin saudara. Karena kalau cuma berkat, apalagi kita kita punya pikiran bahwa berkat itu hanya materi, maaf setan juga bisa kasih kekayaan. Orang yang pergi ke Gunung Kawi banyak yang jadi kaya, bener nggak? Jadi kalau engkau ikut Tuhan, engkau cuma konsen kepada berkat-berkat duniawi, nggak usah ke Gunung Kawi saja, lebih cepat terbuktinya. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena ada jaminan hidup sampai pada kekekalan. Dia menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Amin. Mari kita sungguh-sungguh hidup saudara. Nah sekarang kita akan belajar, dikatakan di situ, bagaimana supaya iman kita, pilihan kita teguh sampai akhir. Kita bukan cuma terpanggil, tapi juga terpilih. Ayat 5 berkata begini, mari kita baca. Justru karena itu apa? Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Tolong baca ayat ini sekali lagi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Perhatikan kata kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ini semua kata perintah. Yang pertama dikatakan kamu harus. Kalau orang tuamu berkata kamu harus lulus, berarti harus lulus. Harus itu adalah sebuah kata perintah yang tidak boleh tidak. Harus engkau kerjakan. Kalau utang harus. Tapi ada nggak yang enggak bayar? Banyak yang enggak bayar utang ya. Dia bilang Yesus yang bayar. Pret. Ya, utang dosa dibayar Yesus, utang duit bayar sendiri. Dia bilang Yesus yang bayar. Karena itu kamu harus dengan, berarti harus kamu wajib, tidak boleh tidak. Udah gitu ada kata apa di sana? Dengan sungguh-sungguh. Enggak dibilang karena itu, ya tolonglah ya kalau bisa. Kalau bisa santai-santai aja lah. Dan tidak usah berusaha lah.
Ada kata di sana yang berkata karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, lalu ada kata ini peringatan keras saudara. Kalau disingkat dengan satu kata ini warning loh. Kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Udah sungguh-sungguh harus berusaha. Kalau namanya kata berusaha itu berarti apa saudara? Ada perjuangan di dalamnya. Kamu jangan pernah berhenti sampai kamu dapat melakukannya. Itu namanya usaha. Usaha namanya. Saudara punya karyawan, saudara suruh antar barang, lalu dia pulang lagi bawa barang itu. Bu, kenapa kamu balik bawa barangnya? Saya nggak dapat alamatnya. Saudara marah nggak? Ada orang di sini? Saya tanya, kalau saudara punya karyawan, saudara suruh dia antar barang, lalu dia pulang kembali bawa barang itu, kira-kira saudara ngomong enggak apa-apa? Saudara marah. Masa kamu nggak bisa cari alamat hari gini ada Google Map? Amin. Usaha dong. Saudara ngomong gitu kan sama pegawaimu kan? Usaha dong. Ya gimana kamu mau naik gaji kalau kamu nggak ada usaha? Namanya berusaha. Tapi kalau saudara dapat karyawan, dia telepon, Bu saya nggak ketemu alamatnya, tapi saya nggak pulang dulu, saya cari ya Bu, pasti nih saya ketemu. Saudara seneng nggak? Seneng. Tuhan itu berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tambahkan kepada imanmu. Karena iman itu hanya engkau dipanggil, punya iman, oke. Tapi iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Makanya engkau harus tambahkan kepada iman. Tidak cukup hanya beriman percaya. Kalau engkau cuma beriman percaya, tadi satu level sama setan. Ngeri loh. Dipikir sudah Kristen, dipikir selamat masuk surga. Udah pelayanan. Ternyata diam-diam satu level sama. Bagaimana supaya panggilan dan pilihanmu teguh sampai akhir? Berusahalah, harus berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak boleh tidak. Tambahkan kepada imanmu yang pertama, kebajikan. Segala sesuatu yang baik, tambahkan pada imanmu. Banyak orang Kristen punya iman saja, tapi nggak punya kebajikan. Nggak punya perbuatan baik. Makanya orang berkata, itu Kristen bukan kayak begitu. Ya saya bilang itu Kristen tidak selamat. Tidak usah kamu perhitungkan sebagai Kristen. Dia memang Kristen tapi dia bukan anak Allah. Kita harus bisa membedakan saudara. Lalu setelah itu dikatakan kepada kebajikan tambahkan lagi pengetahuan. Apa pengetahuannya? Firman Tuhan. Berapa banyak yang baca Alkitab saudara? Ya, firman Tuhan ini dasar hidup orang Kristen. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya melenceng? Karena suka bikin jalan sendiri, tidak ikuti jalannya Tuhan. Udah dibilang di situ baca Alkitab, yang muda-muda cari jodoh, kau baca itu Alkitab. Jangan cari dengan logikamu sendiri karena kau pasti salah. Baca Alkitab, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Pasangan itu harus seimbang. Kalau engkau rajin ke gereja, jangan engkau cari orang yang tidak suka ke gereja, apalagi imannya berbeda. Tidak ada persamaan, nanti engkau repot dan ribet. Yang seiman aja kalau tidak seimbang itu susah loh. Apalagi yang tidak seiman, jalannya beda. Untuk berpacaran yang muda-muda, baca Alkitab. Yang laki-laki, engkau pengen dapat istri yang takut Tuhan kan? Ada laki-laki di sini? Atau cucok semua? Ya, yang muda-muda, yang laki-laki belum menikah angkat tangan, yang masih jomblo angkat tangan. Nggak usah malu, berbahagia kau. Masih jomblo, masih bisa milih, masih bisa berdoa. Ya, saya doakan Anda dapat istri yang terbaik dari Tuhan. Baca Amsal 31. Oh, istri yang cakap itu ciri-cirinya seperti apa ya? Ada di situ. Ya. Dia tertawa tentang hari depan, pakaiannya adalah kekuatan. Kau cari perempuan yang kuat, bisa disuruh dorong mobil.
Ya toh? Itu kuat. Kalau mobilmu mogok, coba pura-pura kau mogokkan mobilmu. Suruh dia turun dorong, mau nggak? Kalau nggak mau putus saja. Ini perempuan nggak bisa diandalkan. Saya mau suruh dorong mobil, dorong motor, mau saya. Ya, kuat saudara. Kalau bisa cari istri itu yang pinter urus rumah, pinter masak, pinter ganti gas, kesetrum nggak mati. Ya toh? Idaman semua laki-laki dan tidak pernah minta duit, Kau pergi beli robot di Jepang sana. Tapi kau lagi berhubungan sama dia, dia korslet, kau kesetrum, kau yang mati. Aneh-aneh manusia itu ya zaman sekarang. Nah kalau kayak begini tepuk tangan ini. Seneng. Kalau kayak gini tepuk tangan semua. Ya banyak sekarang orang kawin sama robot. Di Jepang tuh orang sakit jiwa. Nikah sama robot, ditanya kenapa? Saya sudah 3 kali cerai, saya bosan kawin sama manusia. Istri saya cerewet, banyak permintaan, jadi saya kawin sama robot. Nggak ada permintaan, saya bilang, belum aja korslet itu. Tunggu aja kau, ya korslet mati kau kesetrum. Saudara, baca Alkitab sebagai hukum-hukum Tuhan. Jangan kau tidak tambahkan pengetahuan. Pengetahuan yang tertinggi itu firman Tuhan. Mau kau lulus S2, S3, S4, S5, S12, S21 kayak Samsung. Kalau kau tidak punya firman, kau bodoh di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Apa yang membuat hidup kita menjadi bijaksana? Kalau ada firman Tuhan di hatimu. Ada firman di kepalamu, ada firman di dalam mulutmu, dan di dalam kelakuanmu ada firman Tuhan. Maka masa depanmu itu menjadi masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, sudah bertobat jemaat ini. Bukan hanya amin, tapi dengan tepuk tangan. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya seneng loh, seneng. Tadi pagi mau saya omongin, diam juga semua kan. Cuma saya pikir masih pagi, mungkin belum sarapan. Ya, jadi ini kan sudah siang. Saudara, ayo tambahkan pengetahuan kepada imanmu. Engkau harus tahu jalan-jalan Tuhan. Kenapa bangsa Israel binasa di padang gurun? Karena mereka tidak tahu hukum-hukum Tuhan. Mereka nggak mau melakukan hukum Tuhan. Ayo baca Alkitab. Engkau mau cari jodoh, ada di situ. Ya cari wanita yang kuat, apa lagi? Dia bangun waktu hari masih gelap. Engkau mau cari istri, tanya bangunnya jam berapa. Kalau dia bilang bangun jam 9, putusin saja. Dia nggak mungkin urus kau punya makan. Dia nggak mungkin urus rumahmu, dia nggak mungkin urus karena sekarang banyak cewek itu pintar bergaya. Ya, gaya tok nomor 1, pret. Ya, begitu masuk rumah tangga, babak belur saudara. Ya, cari yang takut Tuhan. Cari yang bisa kerja, yaitu tadi kan, pinter masak, pinter urus anak, pinter ganti gas, dan kesetrum tidak mati. Ya, itu saudara, Alkitab itu udah ngasih tahu. Yang wanita juga cari jodoh, lihat di firman Tuhan. Yang seimbang, yang takut akan Tuhan. Supaya hidupmu berbahagia. Kalau kau mencari di luar itu, banyak pernikahan Kristen yang makin kesini itu makin hancur saudara. Tingkat perceraian tidak bisa dihindari, bercerai banyak sekali. Kenapa? Enggak ngikuti arahannya Tuhan. Kita seimbang aja banyak masalah. Saya sama suami saya ketemu di gereja. Jatuh cinta pertama, haleluya. Shalom. Saya pikir kalau nikah sama orang gereja, sama-sama ketemu di gereja pelayanan, pasti kalau berantem, hei shalom, haleluya kau. Kalau marah pasti bahasa roh, ya ternyata kita menikah persoalannya banyak. Kenapa? Suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Saudara tahu itu masalah bahasa kita nomor 1 itu sudah terjadi itu saudara ya. Orang Solo kalau ngomong lembut, nadanya turun. Orang Sulawesi ngomong nadanya konon katanya
Para orang bijaksana berkata, sebuah hubungan dibangun atas dasar komunikasi. Kalau komunikasi lancar, hubungan lancar. Komunikasi rusak, hubungan rusak. Kami dari awal sudah rusak. Bayangkan itu saudara. Ya, pacaran gak lama, cuma 1 tahun jarak jauh. Saya bilang, saya cari jodoh bukan cari pacar. Saya gak mau pacaran lama-lama. Kita nikah kalau sudah yakin, supaya gak kebanyakan bikin dosa. Lalu kami menikah saudara. Menikah pun saya bilang, jangan minta uang orang tua. Saya ini diusir dari keluarga saya karena saya jadi Kristen. Kamu, orang tuamu juga bangkrut waktu itu. Jadi saya tidak mau menikah hasil utang atau uang apapun. Gak ada duit, kita pemberkatan saja di gereja. Yang muda-muda dengar, gak usah gaya-gayaan nikah mewah-mewah. Bikin foto pretwet. Ya, pretwetnya sampai di kutub utara. Pret. Satu di tebing es, yang satu di atas. Pretwet. Fotonya begitu nikah, satu di atas dijorokin jatuh kau. Mati sekalian. Bertobat. Yang terpenting itu afterweight, bukan pretwet. Amin. Nggak usah buang-buang uang, buang begituan. Ya. Kebanyakan pencitraan. Nikah dengan biaya miliaran. Ya, apalagi kalau hasil utangan. Harusnya bulan madu jadi bulan racun. Kenapa? Mikir cicilan. Saya bilang sama suami, buat saya yang paling esensi dari sebuah pernikahan itu adalah berkat. Doa berkat, bukan resepsi. Ya, kita resepsi buang uang banyak. Nanti kalau rumah tangga berantakan buat apa? Lalu kami menikah saudara. Puji Tuhan waktu itu ada sponsor. Jadi nggak jadi makan Indomie. Ya, ada orang yang membiayai pernikahan kami, seorang pengusaha. Waktu selesai pesta saya hitung angpaunya. Saya tanya, Pak kemarin keluarnya berapa? Sekian. Pas saya balikin ke dia. Saya bilang ini balikin Bapak terima ya supaya Tuhan yang dipermuliakan. Nggak ada tepuk tangan loh. Saya tunggu-tunggu ini dari tadi. Waktunya sudah habis sih. Itu jam salah loh. Lanjut 10 menit masih boleh Pak? Mau ya? Jemaat mau ya? Dengarkan suara rakyat Pak. Saudara, ya akhirnya kami menikah. Menikah masuk dalam rumah tangga. Ya saya itu tiap hari tuntut sama suami saya. Say, nek ngomong kaya wong Jawa. Kau itu nek ngomong aku kaget loh. Kaget dia, kaget. Orang Solo kaget ngomong. Aku kaget loh. Saya menikah sama suami saya ini. Orang Solo marah juga dia permisi. Say, aku boleh marah? Saya bilang marah-marah aja, ndak usah permisi. Permisi mau marah. Ada ya begitu ya? Heran gak saudara? Ya ketemu sama saya. Pertama menikah, saya tuh kalau manggil dia ya akhirnya kan kita tinggal bersama nih. Selama ini kan jarak jauh pacaran tinggal bersama. Bangun pagi saya teriakin dia, Jo. Saya panggil dia Jo artinya bojo. Jadi nggak ada yang boleh panggil dia Jo. Apalagi ibu-ibu. Ya saya panggil Jo. Ayo makan. Dia bilang, Mbok nek ngomongi alon-alon. Aku kaget loh. Besok begitu lagi. Say, ayo makan sini. Kau iki ojo nesu. Saya bilang, aku ndak nesu. Biasa ini biasa. Tapi nadamu tuh tinggi. Lah memang kayak gini orang Sulawesi. Lah nek aku kena serangan jantung piye. Aduh. Stres saya. Lalu dia ajarin saya, ngene iki lho, ngomong Jawa iki pokoknya kowe ingat-ingat belakang ini nadane turun.
Saudara bayangkan saya dibesarkan di Sulawesi puluhan tahun. Saya nikah sama dia baru berapa hari dia suruh saya belajar bahasa Jawa, ngomong belakangnya harus turun. Stres, tapi saya mencoba aja. Jadi kalau Jo ayo makan. Nggak usah tepuk tangan. Stres saya. Berhari-hari saya mencoba saudara. Itu kemarin mau enggak. Lama-lama saya stres juga. Saya bilang, aku enggak bisa kayak gitu bener aku enggak bisa loh. Lama-lama hubungan kita bisa retak loh begini nih. Karena itu bukan gayaku banget gitu loh. Saya bilang lah kalau kamu memang dari dulu mau menikah sama orang yang ngomongnya lemah, lembut. Kenapa kamu gak nikah sama Sri, Rezeki? Lah kamu malah nikahnya sama Debbie Basir. Saya ini dari Sulawesi seperti ini. Lalu saya tantang dia, coba kamu juga ngomong Sulawesi. Ngomong nadanya belakangnya tinggi, coba. Dia bilang, yo aku ora iso. Lah ya sama saya juga ndak isa. Stres saudara, itu yang ketemu di gereja loh. Ketemu di gereja, haleluya puji Tuhan. Pacarannya ayat terus. Iya kita pacaran ayat terus, kangen aja kirim. Ayatnya Rasul Paulus, walaupun aku jauh tetapi kamu selalu ada di hatiku. 1 Korintus pasal yang ke-7, pret enggak? Itu pacarannya yang begitu, bisa setelah berumah tangga, waduh kacau balau saudara. Tapi puji Tuhan, kami menikah saudara, ya memang tidak ada manusia cocok di dunia ini. Sampai hari ini saya juga tetap tidak cocok sama dia. Ada di sini pasangan suami istri yang cocok, tolong angkat tangan. Cocok kau tidak pernah berantem tiap hari? Sejak menikah tidak pernah berantem, ada di sini? Kalau ada angkat tangan, saya doakan Anda terangkat hidup-hidup seperti Henok. Hebat sekali kau. Nggak ada kan? Semua pernah toh. Itu artinya nggak ada orang cocok di dunia ini. Tapi satu yang bisa mencocokkan kita apa? Firman. Makanya penting engkau punya pengetahuan tentang firman. Ya saya punya komitmen dengan suami dulu berantem 5 menit cukup. 5 menit cukup. Susah setengah mati. Kalau berantem saya masih marah dia datang, saya udah lebih 5 menit loh. Ayo kita berdoa yuk. Saya bilang saya masih marah, Tuhan tidak mendengar doa orang yang marah. Ya makanya ojo marah terus. Kadang dia yang masih ngambek, saya udah lebih 5 menit loh, ayo kita doa yuk. Komitmen untuk melakukan firman. Hari ini kami menjadi cocok karena firman. Kalau secara latar belakang budaya, omongan gak ada yang cocok. Tapi firman Tuhan mencocokkan kami. Sekarang jarang berantem. Iya ya saya? Jarang toh? Jarang gak? Ya, jarang saudara. Sampai kadang kita ini lama yuk enggak berantem ya. Yuk berantem yuk. Puji Tuhan loh. Karena waktunya sudah habis, benar-benar habis ya. Padahal aduh ya. Sudahlah ya nanti kapan-kapan lagi kita lanjutkan. Ini baru nanti saudara baca sendiri di rumah. Dan saudara minta Roh Kudus menerjemahkan. Karena Roh Kudus itu pengkhotbah terbaik loh saudara. Ya tambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saya undang imam musik maju ke depan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan apa? Baca bersama ayat yang ke-8, tolong tayangkan saja. Ayat yang ke-8 kita baca saudara di sana. Ayat yang ke-8, baca bersama 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Jadi hari ini saudara berusaha sungguh-sungguh. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bangkit berdiri bersama, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan.